Ternyata Nadia ini digauli oleh jin yang berwajah menyerupai suaminya, guys. Bahkan jin itu merasuki suami Nadia. Oh my god. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa nih, lagi dan lagi aku akan menemani kalian di malam yang indah ini. Karena di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah nyata dan kisah horor lagi tentunya. Nah, kerasa ya guys, udah part 7 aja nih. Aku jadi makin semangat untuk mengupload video-video terbaru untuk kalian semua. Nah, buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist ya guys ya. Judulnya kisah-kisah nyata. Aku juga minta maaf ya guys kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku tuh kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton, udah like, udah subscribe ya. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Kali ini aku bakal bawain dua cerita sekaligus. Yang pertama aku akan menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Nadia. Kisah mistis ini dialami oleh Nadia pada saat dia tinggal bersama mertuanya nih di Jawa Tengah di kota A. Pokoknya ya, pasti penasaran kan gimana ceritanya? Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Nah, jadi ceritanya pada tahun 2005 lalu Nadia ini pindah nih ke rumah mertuanya karena ayah mertuanya Nadia ini sakit. Sebut saja namanya Pak Suryo nih ya. Karena suami Nadia ini alias Mas Riki ini anak satu-satunya, jadi mau tidak mau nih Mas Riki sama Nadia lah yang harus merawat Pak Suryo. Karena ibunya Mas Riki ini sudah lama meninggal, jadi Pak Suryo ini tinggal sendirian di rumah itu guys. Singkat cerita, karena Nadia ini udah bosen banget ya kan di rumah, nggak ada kegiatan. Akhirnya Nadia ini memutuskan untuk berjualan lah di depan rumah, jualan ngewarteg gitulah ceritanya mah katanya. Nah, dagangan Nadia ini laris guys, banyak pembeli gitu kan. Karena emang tempatnya si Nadia ini strategis lah ya. Terus banyak buruh pabrik juga yang pada makan di warungnya Nadia. Nah, pas udah jalan 1 bulan Nadia ini berjualan ya kan, mulailah nih kejadian aneh terjadi. Nadia ini udah mulai sakit-sakitan guys. Dia sering mengeluarkan darah, mohon maaf ya nih ya, mengeluarkan darah dari kemaluannya, kayak orang head gitu katanya. Nah, Nadia ini berobat ke dokter kan, sampai di USG juga nih. Dokter bilang kalau Nadia ini hamil. Mana tuh? Ya, mendengar itu Nadia seneng dong ya kalau ternyata dia hamil gitu kan. Tapi ada keanehan pada foto USG Nadia nih. Biasanya foto USG itu kan kayak buletan kecil gitu kan. Nah, yang punya Nadia ini bentuknya beda guys. Bentuknya tuh kayak gumpalan gitu, kecil, hampir mirip segitiga kata Nadia. Nah, suaminya ini menyarankan Nadia untuk tes spek dulu nih. Karena kan emang sebelum dia ke dokter dia emang belum tes spek kan. Nah, setelah dites spek ternyata hasilnya negatif. Sampai berkali-kali Nadia tes spek, hasilnya tetap aja negatif guys. Nah, sejak saat itu Nadia memutuskan untuk berobat lah nih ke orang pintar. Sebut saja namanya ini Pak Joko. Dan Pak Joko ini bilang kalau Nadia ini terkena santet. Ada sesuatu yang tertanam di rumahnya, alias di rumah Pak Suryo. Setelah 2 kali berobat nih, Nadia mulai mendingan nih. Tapi itu nggak berlangsung lama kata Nadia. Nadia kembali lagi kumat dan mengeluarkan darah seperti biasa. Dan perutnya ini semakin sakit. Kasian kali kau Nadia. Akhirnya Nadia memutuskan untuk pindah berobat ke orang pintar yang lain. Sebut aja namanya ini Pak Krisna ya. Dan jawaban Pak Krisna ini sangat mengejutkan Nadia. Pak Krisna bilang kalau Nadia ini sedang hamil secara gaib. Janin yang ada di dalam kandungan Nadia adalah bayi ular. Ternyata Nadia ini digauli oleh jin yang berwajah menyerupai suaminya guys. Bahkan jin itu merasuki suami Nadia. Oh my god.
Yang mengejutkan lagi adalah sosok jin itu adalah peliharaan seseorang yang sedang melakukan pesugihan. Dan Nadia ini adalah calon tumbal berikutnya. Nadia yang mendengar itu sangat shock lah ya. Bagaimana bisa ada orang sejahat itu? Akhirnya Pak Krisna ini melakukan beberapa ritual gaib lah supaya bisa mengeluarkan apa yang ada di perut Nadia. Komat kamit lah nih Pak Krisna kan. Nah, tidak membutuhkan waktu lama nih, akhirnya Nadia pun muntah darah yang bercampur belatung. Setelah muntah itu nih, Nadia itu langsung lemes gitu guys. Udah gak ada harapan. Ada di pokoknya. Usut punya usut nih, ternyata yang melakukan itu adalah tetangga Nadia sendiri. Tetangganya Pak Suryo nih, mertuanya si Nadia. Kabarnya sudah banyak penduduk yang tahu, tapi mereka ini hanya bisa diam. Ini orang-orang tetangga-tetangga sekitarnya cuma bisa diam aja melihat kelakuan tetangganya ini. Mungkin karena mereka ini takut di apa-apain juga kali ya. Jadi udah mereka diem aja gitu guys. Ternyata udah banyak korban yang mengalami hal serupa seperti Nadia, dan semua korbannya adalah perempuan guys, yang berusia 20 sampai dengan 35 tahun. Gila gak? Tidak diketahui apa tujuan orang tersebut melakukan pesugihan ya guys, karena ya siapa yang mau nanya gitu kan, takut juga lah orang. Yang terpenting Nadia masih bisa diselamatkan, dia juga sehat, dan kabarnya saat ini Nadia ini sedang hamil anak kedua guys. Selamat ya Nadia, semoga sehat selalu. Dan informasinya ayahnya Mas Riki alias mertuanya Nadia nih, Pak Suryo, juga sudah berpulang guys. Semoga amal ibadahnya Pak Suryo ini diterima di sisi Allah. Nah, itu dia cerita mistis yang dialami Nadia. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari cerita Nadia ini, dan semoga kita juga terhindar dari hal-hal seperti ini ya guys. Yang kedua ini ada cerita dari Mayang. Mayang ini menceritakan kisah mistisnya selama dia berada di rest area. Usah kita sebutin ya lokasinya, udah males gue. Jadi Mayang ini pergi bersama temannya yang bernama Dewi. Kondisi saat itu tuh hujan guys, gerimis gitu. Nah, tiba-tiba si Mayang ini kebelet pipis. Akhirnya si Mayang ini memutuskan untuk berhenti di sebuah rest area yang paling dekat. Nah, malam itu kendaraan yang berhenti di sana itu tidak terlalu ramai karena memang jalan yang dilalui Mayang sama Dewi ini terbilang baru guys. Nah, Mayang ini sebenarnya takut buat ke toilet, tapi karena ya udah kebelet banget kan, jadinya ya udahlah si Dewi ini nunggu di mobilan karena khawatir ada maling atau apa gitu kan, karena banyak barang-barang berharga di dalam mobil. Nah, Mayang ini awalnya ragu nih, tapi pas dia udah masuk ke dalam toilet, Mayang rada sedikit tenang karena ada orang sedang mencuci tangan. Jangan senang dulu ke Mayang. Nah, orang itu tuh bertanya nih sama Mayang, mau pulang ke Pantai Timur deh. Mayang jawab, iya betul, kakak juga. Si orang ini jawab, iya sama. Bilang ya sama temannya, hati-hati mengemudi. Jalan ini memang terlihat lurus, tapi banyak orang yang mati kecelakaan, kata si perempuan ini. Udah tuh si Mayang pamit kan, keluarlah dia duluan dari toilet itu. Namun si Mayang ini terkejut guys, karena perempuan yang tadi ada di dalam toilet itu sedang duduk di bangku batu depan mobilnya Nadia. Depan mobilnya si Mayang. Mayang bingung kan, kapan dia keluar? Perasaan duluan gue deh, kata si Mayang nih, sambil dia masuk ke dalam mobil. Pas Mayang masuk nih, si Dewi kaget kan, sambil menggerutu nih, lama banget sih, masa sih, kata si Mayang. Perasaan baru 10 menit deh, kata si Mayang lagi nih. Saat Mayang mau menceritakan nih tentang apa yang dia alami selama dia di toilet, ada yang tiba-tiba mengetuk kaca mobilnya. Ternyata itu adalah wanita yang tadi ditemui Mayang di toilet. Ya udah, dibukain lah nih
kaca mobilnya sama si Mayang. Nah, si Dewi ini sibuk nih nyalain mobil tapi nggak nyala-nyala. Nah, si perempuan itu bilang, ini ponsel adik ketinggalan, kata si perempuan itu. Namun Mayang nih fokus ke perempuan yang ada di depan mobilnya, yang duduk di bangku tadi loh. Si perempuan itu jawab, oh itu kembaran saya, kata si perempuan itu. Tuh dia jawab, perempuan itu sambil ketawa serem gitu guys. Bisa bayangin aku. Nah, akhirnya mesin mobil ini berhasil dihidupkan. Langsunglah nih tancap gas si Dewi ini, ngebut kan. Mayang yang mikirnya Dewi ini udah nggak sopan gitu kan, karena ninggalin orang lagi ngobrol malah ditinggalin gitu. Namun yang mengejutkan, Dewi bilang, tadi nggak ada siapa-siapa, kamu tadi bicara sendirian. Nah, Mayang yang mendengar itu kan kaget ya. Untungnya dia nggak ambil ponsel yang tadi katanya milik dia itu. Mungkin kalau diambil, apa nggak diikutin nih si Mayang nih seumur hidup. Kan? Pesan yang disampaikan Mayang adalah jangan sekali-kali kita mengambil pemberian dari orang asing, apalagi jika saat itu waktu maghrib guys. Karena bisa jadi nih yang memberi itu adalah jin tidak bertuan yang sedang mencari majikan atau seseorang yang ingin melepaskan peliharaannya karena tidak sanggup untuk memberi makan. Nah, itu dia cerita dari Mayang dan Nadia. Semoga bisa dijadikan pelajaran dari dua cerita tersebut ya guys ya. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapi mungkin. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA, IG, dan apalah terserah kalian. Nah, supaya kita itu gampang untuk menghubungi kalian gitu intinya guys. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.